Ibu Vera, gimana kabarnya Bu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya setiap mengambil keputusan selalu ada pertimbangan berbagai pihak. Biasanya yang menjadi pendukung saya untuk mengambil keputusan itu wali kelas, kemudian wakil ketuaan, kemudian juga guru-guru mapel. Jadi dengan harapan kalau saya minta pertimbangan dari berbagai pihak, jadi keputusan saya ambil tidak salah dan mudah-mudahan tidak lebih tepat lah keputusan yang diambil kalau memakai banyak kawan-kawan sebagai pertimbangan. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Sebenarnya kalau kepentingan sama-sama benar itu boleh dikatakan kita ambil ini bisa berdampak positif, kita ambil yang itu bisa juga berdampak negatif. Nah, jadi untuk hal-hal tertentu mungkin untuk hal yang seperti itu saya akan lebih mempertimbangkan biasanya perasaan, banyak pakai perasaan, sudah agak jauh dari logika. Kenapa? Karena memang perlu kita memakai perasaan kita utamakan, karena ada keputusan yang bisa tidak kita ambil dengan memakai hitungan matematika. 1,12 tidak ada yang tidak bisa kita ambil seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan itu sekali saya juga selalu mendapat dukungan dari Dewan Keras dengan guru-guru masyarakat. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kalau ada laporan kami biasanya seperti ini, secara berjenjang dari mata pelajaran yang bermasalah dengan siswanya. Kalau hal tersebut tidak bisa diatasi lagi ke guru BK, kalau guru BK juga tidak bisa mengatasi, guru BK bekerja sama dengan wali kelas yang wakil ketuaan. Kalau hal itu juga belum selesai, baru saya ikut menangani. Jadi intinya berkolaborasi. Ya. Tidak bisa keputusan yang seperti itu diambil oleh satu pihak saja. Apalagi kalau sebagai seorang kelas tentu saja karakter anak dia siapa, karena tidak mengajar. Berbeda dengan wali kelas dan guru mata pelajaran, akan lebih paham dengan Untuk pertanyaan keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? yang sangat efektif yang berkolaborasi dengan berbagai pihak tadi. Nah, mengambil keputusan sendiri tidak akan menghasilkan keputusan yang benar-benar tepat. Jadi dengan kolaborasi kita mendengar pendapat dari berbagai pihak, pertimbangan dari berbagai pihak, insya Allah kita akan dapat keputusan yang baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti ini, biasanya ada beberapa guru yang benar-benar tidak setuju, tapi akhirnya karena kita sudah memakai tadi bukan logika lagi, akhirnya guru setuju, karena pada intinya semua guru ingin anaknya sukses dan selesai melakukan tugas dari proses yang sifatnya. Selanjutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu ini langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki jadwal tertentu? Untuk hal-hal tertentu yang kita tidak perlu memanggil pihak luar atau itu masalah
kalau harus melibatkan orang tua wali murid, artinya saya harus menetapkan jawaban itu. Kalau tidak melibatkan pihak luar, biasanya kami langsung mengatasi masalah, membahas masalah dan membuktikan masalah. Jadi tidak usah ditunda-tunda, karena tunda-tunda mengesalkan masalah akan tidak baik dibanding kita langsung selesaikan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Paling jelas, ada paling utama. Baik Ibu, dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam etika? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asal kita selesaikan. Iya, nah ada selesaikan. Tapi selesaikan sampai sudah bisa. Terima kasih banyak Ibu, inspirasinya luar biasa. Karena memang benar-benar ini modul apa ya? Modul yang memang sedikit emosional juga dalam pengambilan keputusan seperti itu. Terima kasih untuk inspirasinya, untuk diskusinya. Selamat pagi Pak Wakil. Selamat pagi Ibu. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya. Baiklah, Bapak sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara dalam rangka pemenuhan tugas CGT saya. Ya. Ini langsung saja ya Bapak. Oh boleh, silakan ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika itu kita pada setiap hari kita berhubungan langsung dengan siswa, dengan anak-anak sekolah. Jadi kita bisa melihat langsung terhadap apa-apa yang terjadi di sekolah terhadap anak-anak kita. Itu cara kita mengidentifikasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada anak otomatis kita langsung tahu dan kita harus tanggap. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Untuk mengambil keputusan yang diantara dua hal yang memang sama-sama benar dan sangat penting, ini kita harus pertama mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing kepentingan tersebut, dan kita melihat pandangan dari pihak yang terkait. Misalnya kita melibatkan guru, kita musyawarah dengan guru. Ini adalah yang secara terbuka yang harus kita harus kita laksanakan, dan harus kita ambil keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya ambil dalam hal ini diantaranya kita harus membuat daftar. Dalam arti kata kita membuat daftar pro dan kontra dari kedua kepentingan tersebut. Kedua kalinya memperhatikan nilai dan prinsip yang mendasari dari kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Nomor 3, mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Ini saya kira untuk ini prosedurnya adalah seperti itu. Oke, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di antara lain itu kita harus mengidentifikasi pertanyaan etika, membuat daftar fakta yang relevan dari dilema etika, kemudian kita mengidentifikasi pihak terkait dalam dilema etika, terus kita menentukan apa yang harus kita lakukan daripada hal tersebut. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak?
banyak sih Mbak itu dampaknya untuk apa itu ya, tantangan yang kita ambil dalam kita mengambil suatu keputusan. Pasti menuai pro dan kontra antara yang terkait, termasuk guru, juga mungkin wali murid. Itu adalah merupakan tantangan kita. Ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu? Untuk hal itu saya tidak memiliki jadwal tertentu, namun kita melihat kasus yang terjadi langsung kita tangani. Dan kemungkinan juga kalau memang itu memerlukan waktu, seperti kasus-kasus yang sifatnya itu bukan sekedar atau sementara, yang memang kasusnya itu mungkin panjang, nah itu kita mungkin membutuhkan jadwal atau waktu yang tertentu. Oke, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Ya, banyak. Ini terutama karena kita itu bekerja di satu organisasi, ini otomatis kita guru dan stakeholder di sini adalah merupakan pendukung untuk mengambil suatu kebijakan. Ya. Yang terakhir ya Pak ya? Iya. Dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, dalam hal ini kita tidak luput daripada kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi termasuk guru, wali murid, siswa, juga tenaga pendidik. Ini merupakan suatu kesatuan yang harus kita wujudkan untuk bersama-sama memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar maju. Kita harus melibatkan semua unsur yang terkait. Nah, kolaborasi ya? Berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Terima kasih Bapak, Masya Allah inspirasinya Ya. dalam pengambilan keputusan ini sangat berguna bagi saya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ya, untuk sama-sama, Mbak. inspirasinya. Ya.